Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas buku 1 chapter 2, yaitu lesson plan atau fungsi rencana pembelajaran. Saya Anggun Husin Kafa. Saya Elvira Delia. Saya Darmawan Syahrini. Dahuluan, lesson plan atau rencana pembelajaran adalah dokumen yang digunakan oleh guru sebagai panduan dalam mengajar. Fungsi utama lesson plan adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran berjalan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Next. Tujuan penulisan ada 5 fungsi. Yang pertama, fungsi bimbingan. Fungsi bimbingan ini sebagai panduan bagi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur dan sistematis. Yang kedua ada fungsi motivasi. Fungsi motivasi adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan metode dan strategi yang sesuai. Yang ketiga ada fungsi kontrol. Fungsi kontrol membantu guru dalam mengontrol jalannya pembelajaran sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat ada fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi memungkinkan guru menilai efektivitas pengajaran serta pemahaman siswa terhadap materi. Yang kelima ada fungsi fleksibilitas. Dalam lesson plan, fleksibilitas harus disesuaikan dengan kondisi kelas, tingkat pemahaman siswa, serta berbagai kendala yang mungkin muncul saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, when you plan your lesson, ask yourself. Dalam buku tersebut ada 7 konsep yang dijabarkan. Yang pertama, apa saja isi kurikulumnya. Yang kedua, apa yang ingin saya capai dengan pembelajaran ini. Yang ketiga, di mana siswa saya saat ini dan kompetensi apa yang harus difokuskan dan dikembangkan terutama. Yang keempat, pengetahuan awal dan persyaratan pembelajaran apa yang saya asumsikan telah diperoleh. Yang kelima, pemahaman manakah yang benar secara ilmiah tentang objek yang sedang dipertimbangkan dan mengapa saya menyederhanakan pemahaman yang benar ini dalam perencanaan saya. Yang keenam, di mana letak peluang pembelajaran dalam topik ini, di mana letak kesulitannya, di mana letak titik hubungan dengan pengetahuan sebelumnya, pengalaman dan minat siswa. Yang ketujuh, materi apa, metode apa, tugas apa, dan bentuk sosial apa, dan media apa yang paling cocok untuk mencapai tujuan saya. Konsep when you plan your lesson, ask yourself oleh Stuttgart menekankan pentingnya refleksi dalam perencanaan pembelajaran. Maksudnya bahwa seorang guru harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengajar sehingga pembelajaran lebih terarah, efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya pada prinsip penting untuk merancang rencana pelajaran. Yang pertama adalah spesifikasi kelompok belajar, di mana dalam pelajaran dirancang untuk menyesuaikan materi yang diberikan harus sesuai dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Bisa dilihat adalah contohnya capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran di sebelah kiri. Selanjutnya yang kedua adalah proses pembelajaran siswa. Suatu proses pembelajaran yang tidak hanya menitik beratkan pada pencapaian siswa, seperti bagaimana mereka memperoleh pemahaman, keterampilan, dan pengalaman yang sesuai pada dunia industri. Model pembelajaran yang dapat digunakan dalam kurikulum merdeka adalah project based learning, problem based learning, yang ketiga adalah inquiry dan discovery based learning, yang dan keempat cooperative learning. Yang pertama itu adalah project based learning, di mana yaitu model pembelajarannya dibuat secara berkelompok
siswa untuk memaparkan ide-ide yang akan ditampilkan. Selanjutnya adalah yang kedua, problem-based learning, di mana guru memberikan tugas seperti kayak presentasi, terus praktek dan sebagainya. Selanjutnya pada inquiry dan discovery based learning, di mana dia itu lebih ke arah membuat ke mahasiswa ini bisa membuat produk sendiri. Selanjutnya yang keempat adalah cooperative learning, di mana siswa tersebut dibagi dalam kelompok kecil sebelum melakukan pelajaran, dan saat pelajaran tersebut akan dilakukan presentasi pada masing-masing siswa. Next. Selanjutnya yang ketiga adalah pertimbangan perencanaan transparan, di mana guru memulai rubrik penilaian sejak awal hingga akhir pembelajaran agar peserta didik mengetahui standar keberhasilan, di mana di sini tuh terbagi tiga, yaitu asesmen kognitif, asesmen keterampilan, dan asesmen sikap. Selanjutnya yang keempat adalah penggunaan blok teks sebagai materi atau internet yang harus dibuat jelas. Yang pertama adalah informasi yang disampaikan harus valid, yang kedua adalah dapat dipertanggungjawabkan, yang ketiga memudahkan pahaman peserta didik. Selanjutnya adalah kemungkinan adanya subjudul berbeda. Materi pembelajaran bisa memiliki subjudul yang berbeda-beda tergantung pada topik yang akan dipelajari. Berikut contoh subjudul berbeda. Contohnya pada matkul dasar kuliner. Pada dasar kuliner tersebut yang akan diambil adalah teknik pemotongan. Dan teknik pemotongan itu ada tiga, yaitu yang pertama adalah teknik pemotongan sayur, yang kedua teknik pemotongan ikan, yang ketiga teknik pemotongan daging. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka rencana pembelajaran atau learning plan framework. Rencana pembelajaran terdiri dari analisis dari kondisi seperti profil pelajaran, yaitu pengetahuan awal siswa, motivasi dan minat belajar, keyakinan, dan nilai-nilai yang dimiliki. Nah, selanjutnya yaitu kemampuan kognitif, sosial, dan emosional. Yang selanjutnya yaitu latar belakang, bahasa, dan budaya. Yang selanjutnya yaitu 1.2, yaitu lingkungan belajar, konteks sosial dan budaya di lingkungan siswa, karakteristik dan dinamika kelas. Yang selanjutnya yaitu fasilitas dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua yaitu analisis pembelajaran. Itu aspeknya yang pertama yaitu 2.1, struktur materi pembelajaran, yaitu terkait tujuan pembelajaran dengan mengembangkan potensi siswa, acuan pada capaian pembelajaran atau CP, dan profil belajar Pancasila, kesesuaian dengan asesmen atau formatif dan sumatif. Yang kedua titik 2 yaitu seleksi dan adaptasi materi pembelajaran, yaitu dampak pembelajaran terhadap kompetensi siswa, relevansi materi dan kehidupan sehari-hari, penyesuaian dengan kebutuhan belajar yang beragam. Yang kedua titik 1 yaitu definisi tujuan pembelajaran atau sasaran pembelajaran dan atau kompetensi perkembangan. Ini mencakup pengajuan pada dominan kognitif, afektif, dan psikomotorik, yaitu menggunakan pendekatan berbasis kompetensi. Yang selanjutnya yaitu menginteraksikan dimensi profil belajar Pancasila. Yang ketiga yaitu metode dan media pembelajaran. Mencakup 3.1 yaitu pendekatan dan metode pembelajaran. Mencakup menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau PBL, berbasis masalah yaitu PBM, atau berbasis inquiry. Yang selanjutnya yaitu menyesuaikan strategi dengan diferensi agar sesuai dengan kebutuhan belajar setiap individu. Selanjutnya yaitu mencakup 3.2, pemanfaatan media dan teknologi. Mencakup memilih media yang interaktif dan mendukung eksplorasi mandiri. Yang selanjutnya yaitu menginteraksikan teknologi digital dan pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan kontekstual. Yang keempat yaitu perencanaan pembelajaran. 4.1 yaitu perencanaan kegiatan pembelajaran. Mencakup menyusun aktivitas yang bermakna, relevan, dan kontekstual bagi peserta didik.
Yang selanjutnya yaitu mendesain tugas yang menantang, eksploratif, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan. 4.2 yaitu proses pembelajaran. Mencakup pendahuluan memulai dengan stimulasi yang menarik dan memotivasi. Mencakup juga inti menggunakan pendekatan yang aktif, eksploratif, dan berbasis pengalaman nyata. Yang selanjutnya yaitu penutup melakukan refleksi, umpan balik, dan merangkum pembelajaran. Yang selanjutnya 4.3 yaitu asesmen pembelajaran, mencakup asesmen formatif, meliputi menilai proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang selanjutnya yaitu asesmen sumatif, yaitu mengukur pemahaman dan keterampilan peserta didik setelah proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu refleksi dan umpan balik, yaitu mendorong peserta didik untuk mengevaluasi perkembangan belajarnya sendiri. Yang selanjutnya yang kelima yaitu fasilitas dan pengelolaan kelas. Mencakup 5.1 yaitu pengelolaan sumber daya, meliputi menyusun sketsa papan tulis atau bahan ajar interaktif untuk mendukung pemahaman peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu penataan lingkungan belajar, melingkupi mengatur tempat duduk serta fleksibel sesuai dengan model pembelajaran yang diterapkan sekarang. Selanjutnya pada conclusion, yang bisa disebut kesimpulan adalah rencana pembelajaran memiliki peran penting dalam proses pendidikan karena berfungsi sebagai panduan sistematis bagi guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Dengan adanya rencana pembelajaran, proses belajar mengajar menjadi lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Beberapa fungsi utama dari rencana pembelajaran meliputi ada 4. Yang pertama, panduan bagi guru, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, menyesuaikan dengan capaian pembelajaran. Yang keempat, memudahkan guru dalam menilai pemahaman siswa melalui indikator pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. Secara keseluruhan, rencana pembelajaran merupakan elemen dalam pendidikan yang memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan dengan baik, mencapai tujuan pembelajaran, serta membantu siswa dalam memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap materi yang diajarkan. Sekian penjelasan dari materi buku 1 chapter 2 mengenai lesson plan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.